Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Obras Dinkes Jaya Kendal. Obrolan sehat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal. Ya oke, sobat sehat, di podcast Obras kali ini ruang diskusi santai menghadirkan berbagai informasi kesehatan yang edukatif, aktual dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Saya nulis di sini akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Oke baik, sobat sehat, episode kali ini masih menjadi rangkaian dari pembahasan kita pada podcast sebelumnya ya. Dan jika pada episode sebelumnya kita membahas bagaimana mekanisme rujukan BPJS dan berbagai kendala yang terjadi di lapangan, maka di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sisi yang lebih luas lagi sobat sehat, yaitu mengenai kondisi UHC Kabupaten Kendal yang telah mencapai 99,53%. Namun ternyata masih menyisakan berbagai keluhan di tengah masyarakat. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita kupas bersama di podcast Obras kali ini. Oke sobat sehat, Kabupaten Kendal kembali mencatatkan capaian yang membanggakan di bidang kesehatan ya. Berdasarkan data terbaru, cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kabupaten Kendal telah mencapai 99,53%. Nah itu artinya hampir seluruh masyarakat Kendal itu telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan. Nah namun di tengah capaian tersebut masih banyak pertanyaan dan juga keluhan di masyarakat nih Sobat Kendal. Mengapa masih ada warga yang tidak bisa langsung menanggung BPJS, menggunakan BPJS saat sakit, terus mengapa juga ada peserta yang tiba-tiba non-aktif ketika membutuhkan layanan kesehatan, dan mengapa masih ada anggapan bahwa seluruh jenis penyakit itu bisa ditanggung oleh BPJS. Nah ini menarik ya. Inilah yang akan kita bahas dalam episode podcast Obras kali ini, yaitu dengan tema UHC Kendal 99,53%. Namun kenapa masih ada keluhan di masyarakat? Oke, melalui diskusi ini kami berharap ya masyarakat nantinya akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi UHC di Kabupaten Kendal, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, dan solusi yang dapat dilakukan bersama agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses dan oleh seluruh masyarakat. Oke baik, untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya telah hadir bersama kita narasumber yang akan membantu menjawab berbagai pertanyaan dan juga keresahan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan dan juga pelayanan UHC di Kabupaten Kendal. Baik, kita sapa dulu ya narasumber yang sudah hadir pada podcast Obras kali ini. Yang pertama telah hadir bersama kita Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal, Dr. Istiana Taurina. Selamat datang. Boleh disapa dulu, sobat sehat yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengkoreksi, nama saya Istianti. Oh ya, Bu Istianti ya, Istianti Taurina. Oke, ya selamat datang Bu Dr. Istianti. Terima kasih ya telah berkenan hadir di podcast Obras kali ini. Selanjutnya ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal, Ibu Anita Nyawati, SMKes. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah baik. Bisa sobat sehat sedang menonton? Iya. Semoga nanti bisa mengikuti podcast hari ini. Terima dengan tuntas menurut saya. Ya, selanjutnya kemudian telah hadir Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Dedi Asari Setiawan Eskom. Selamat datang Pak. Selamat datang, Assalamualaikum. Ya. Dan yang juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Haji Sulistyo Aribo Esud. Ya, selamat datang Pak Aribo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir ya. Hadir Bapak dan Ibu tentu akan memberikan banyak pencerahan nih bagi sobat sehat dan juga masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya terkait kondisi UHC di Kabupaten Kendal dan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan BPJS. Oke baik, untuk membuka obrolan kita pada podcast kali ini, saya ingin memulai dari pertanyaan yang paling dasar ya pada Ibu Istianti. Benar, Istianti. Ya, Kabupaten Kendal itu telah mencapai UHC sebesar 99,53% gitu ya. Apa sih makna angka tersebut bagi masyarakat dan apakah sudah sejalan dengan kemudahan akses layanan kesehatan di lapangan? Baik.
terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Jadi sebelum menjawab, mungkin kita UHC itu apa sih gitu ya? Jenis makanan apa nih UHC ya? UHC adalah singkatan dari Universal Health Coverage. Dimana kalau di bahasa Indonesia kan itu pokoknya hampir semua masyarakat itu sudah tercover oleh CKN, gitu ya. Tetapi memang untuk UHC ini ada 2 syarat. Yang pertama, masyarakatnya terdaftar. Yang kedua, terdaftarnya juga aktif. Nah, dan itu ada angkanya. Untuk sesuai roadmap pembangunan di Indonesia itu, untuk CKN ini seharusnya memang kita sudah bisa mencapai di angka 98,6% untuk hasilnya, dan keaktifannya adalah 80% seperti itu. Tetapi untuk saat ini di Kabupaten Kendal baru tercapai ke jumlah yang terdaftarnya, yaitu kita sudah 99,74. Ini tadi yang Mbak sampaikan mungkin angka di bulan Mei. Di per 1 Juni ini kita sudah mencapai 99,74, sehingga sudah 1.090.792 warga Kendal yang menjadi peserta JKN. Tetapi poin berikutnya, selain terdaftar itu juga harus kondisinya aktif untuk bisa digunakan. Ya. Nah, ternyata yang aktif ini saat ini baru mencapai 70,43%, sehingga baru sekitar 8 juta ya yang aktif. Sisanya itu yang sudah terdaftar tapi non aktif. Nah, ini yang non aktif ini yang tiba-tiba Mbak sampaikan tadi mau dipakai nggak bisa gitu ya. Jadi itu terkait hasil di Kendal saat ini kita secara keaktifan yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau tadi dibilang kan ini sudah naikkan ya, kalau tadi yang saya sampaikan itu 99,53%, yang terbaru itu 99,70. Nah, kalau selain tingginya jumlah peserta, indikator apa sih yang digunakan BPJS untuk menilai keberhasilan program haji? Ya, tadi keaktifan peserta. Iya. Jadi bukan hanya terdaftar tapi juga aktif, karena kalau nggak aktif nggak bisa digunakan. Nah, itu yang menjadi keluhan di masyarakat. Betul. Ya. Masih banyak ditemukan peserta BPJS yang ternyata baru mengetahui kalau status BPJS-nya itu ternyata mau aktif saat sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terus Bu, persoalan apa sih yang sering dikeluhkan masyarakat terkait penggunaan BPJS kesehatan di Kabupaten Kendal? Kalau keluhan yang terutama ya tadi ya nggak aktif sebenarnya dipakai tadi. Nah, masalahnya kan memang penonaktifan ini itu banyak ya. Waktu di Januari ya Bu ya kita menonaktifkan 119.000 itu dari peserta PBPU Pemda. Kemudian di bulan Februari dari JK PBJK itu sekitar 53.000. Jadi memang sangat banyak penduduk Kendal yang semula aktif jadi tiba-tiba tidak aktif. Nah, ini yang kalau mau kontrol rutin itu masih bisa mungkin ditinggal keesokan harinya daftar dulu. Yang menjadi masalah adalah ketika orangnya sudah sakit, sudah tergeletak di rumah sakit. Kalau dulu Pemda Kendal ini UHC prioritas, artinya setiap masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda bisa saat itu langsung aktif. Ya, karena waktu itu memang kita mencapai angka sudah mencapai 80% keaktifan, tetapi karena kondisi saat ini belum mencapai 80%, maka kita belum bisa mencapai kondisi yang diharapkan selama ini, yaitu UHC prioritas, bahwa begitu daftar langsung aktif. Itu permasalahan yang berikutnya ya, selain kepesertaannya tidak aktif. Yang nomor 2, begitu mau mondok, kalaupun Pemda berkenan mendaftarkan, tapi tidak bisa langsung aktif. Dan yang ketiga yang banyak dikeluhkan itu juga mungkin adalah terkait Vaskes ya, mungkin pelayanan di Vaskes atau ketidaktahuan masyarakat terkait alur pelayanan, kemudian alur pengurusan administrasi gitu ya. Jadi memang kayaknya pada semua hal juga ya Pak, bahwa masyarakat kita itu kurang gemar membaca, kurang gemar mencari informasi. Nah, baru mencari informasi ketika butuh gitu ya. Manusiawi lah kita juga. Nah, jadi memang kita memerlukan bantuan banyak pihak,
untuk menyampaikan informasi terkait regulasi-regulasi JKN. Terus kalau tadi yang disampaikan kan keluhan misalnya paling sering non aktif gitu ya. Pada saat COVID non aktif, terus mekanisme BPJS bagaimana sih Bu dalam memberikan informasi pada peserta apabila status pesertanya itu mengalami penonaktifan? Baik, jadi memang secara regulasi BPJS ini akan menyampaikan informasi tersebut ya. Beberapa cara sebetulnya yang paling efektif itu adalah masyarakat yang aktif mencari tahu saya aktif nggak ya JKN-nya gitu, karena itu sangat mudah sekali untuk diakses. Yang pertama, peserta bisa mengakses melalui mobil JKN peserta. Nah, tentunya kalau mobil JKN-nya sudah di-download dan sudah aktif. Nah, yang berikutnya selain melalui mobil JKN, masyarakat juga bisa mengetahui melalui WA ke Pandawa. Pandawa ini nomornya 08118 165 165. Udah ya Mbak ya? Langsung hafal kayaknya Mbaknya ya. Nah, dengan mengetikkan itu fast respon. Selama jaringan fast dan selama tidak ada maintenance ya, itu fast respon karena itu yang menjawab adalah auto langsung terjawab. Kalau untuk informasi itu langsung. Jadi di Pandawa itu ada 3, 1 informasi, 2 administrasi, kebalik 1 administrasi, 2 informasi, 3 keluhan. Nah, di informasi ini nanti kalau diklik menu informasi, jadi sebetulnya Pandawa ini kadang-kadang masyarakat bingungnya terus nomor ini diapain gitu Pak ya. Nah sebetulnya begitu, itu harus dipancing dulu dia di halo gitu atau di huruf apa aja setelah kita kirim karakter nanti dia akan membalas itu dengan tadi 3 pilihan, apakah administrasi, informasi atau keluhan. Nah kalau ingin mengetahui terkait keaktifan atau tunggakan berapa itu bisa klik di informasi. Di informasi nanti ada lagi klik lagi menu informasi, baru nanti akan keluar nomor 1 itu terkait keaktifan, nomor 2 terkait pembiayaan dan seterusnya. Ada 7 kalau salah banyak. Ada bisa juga lewat situ nanti untuk rehab dan lain sebagainya, ada screening gitu ya. Nah sebetulnya dengan mengklik status keaktifan nanti akan diminta memasukkan NIK dan tanggal lahir, lalu akan keluar satu keluarga. Jadi bisa dimasukkan nomor NIK saya, nanti akan keluar semua keluarga saya aktif atau tidak. Kami himbau masyarakat melakukan ini terutama untuk yang peserta PBI ya, PBPU Pemda itu juga untuk melakukan cek ini setiap bulan di awal bulan. Kenapa? Karena penonaktifan itu akan tampak terjadi di awal bulan. Bisa aja di tanggal 30 berobat nih Mbak, rumah sakit masih bisa. Nanti besoknya waktu kontrol tanggal 5, lu kok tiba-tiba nggak aktif gitu kan? Nah, karena memang iya Pak, penonaktifannya di awal. Terus protes gitu biasanya Terus baru heboh. Baru ini Bu, kemarin aktif kalau tidak aktif. Sebetulnya kalau seperti yang kemarin kita bahas juga ya, ketika tidak aktif itu mudah, tinggal daftar mandiri kalau mengaktifkan. Itu mungkin Pak. Iya. Oh maaf saya belum menyelesaikan. Jadi selain lewat masyarakat aktif, sebenarnya di BPJS kita juga sudah memberikan WA Blast itu kepada peserta yang dinonaktifkan dari PBJK. Itu dilakukan di kantor pusat. Tetapi kendalanya nomor teleponnya kan orang sering ganti ya. Iya, itu. Ada itu ya. Iya betul. Setelah mereka ganti nomor HP tidak melaporkan lagi ke kami nomor HP-nya. Jadi kami melakukan gas ke nomor yang tercantum, tapi mungkin yang bersangkutan sudah ganti HP, ganti nomor sehingga tidak diterima. Selain dengan WA Blast, kami juga melalui pihak ketiga. Waktu itu kerjasama dengan kantor pos, dengan pengiriman surat ketika dinonaktifkan atau ketika menjadi peserta gitu ya. Atau pernah juga kerjasama dengan TKSK yang di Kendal ini untuk menginformasikan status kepesertaan. Gitu, Mbak. Jadi itu ya sehat ya, jangan buru-buru mengalihkan. Barangkali kita yang kurang update oleh informasinya. Tadi yang sudah disebutkan nanti ada aplikasi mobil JKN. Mungkin sobat sehat bisa mendownload di gadgetnya masing-masing. Terus juga WA juga mudah ya WA Pandawa ya. Nah, jadi sudah banyak kayak informasinya yang bisa sobat sehat dapatkan. Tapi Bu, saya ingin tanya nih, kalau sistem digital BPJS ini kan JKN sama Pandawa ya, WA Pandawa itu sudah efektif membantu masyarakat mengakses informasi kepesertaan dan pelayanan, khususnya
alhamdulillah sudah punya, tetapi kalau mayoritas memang belum gitu ya, karena masyarakat juga HP saya nggak support itu bisa. Aplikasinya Iya. Nomor 2 penuh Bu saya dan tidak mau hapus yang lainnya gitu kan. Jadi ada yang juga tidak mau seperti itu gitu ya. Kalau itu aja itu nanti nggak digunakan lagi. Tapi rata-rata untuk peserta yang kontrol rumah sakit, karena kontrol rumah sakit itu sekarang dia sarankan menggunakan pendaftaran online melalui mobil JKN. Jadi peserta-peserta yang kontrol rumah sakit insya Allah sudah semua mendownload dan bisa menggunakan pendaftaran online melalui aplikasi mobil JKN. Untuk kita beralih ke mengenai UHC cut-off. UHC cut-off? Nah itu kan sudah diterapkan ya UHC cut-off. Ya, jadi di Kabupaten Kendal ini sejak Januari kita menggunakan UHC cut-off, yang artinya kita berhasil, ya, yang artinya kita UHC karena sudah 90% kan di atas 98, tetapi kita kan masih keaktifannya kurang, makanya UHC-nya jadi cut-off, yaitu ketika didaftarkan sekarang akan aktifnya di bulan depan. Gitu. Kalau dulu UHC non cut-off, artinya langsung. Iya, Pak Didi daftar, itu langsung siapa? Langsung aktif. Ini 24 jam 11 malam ya selesai. Ya, Kalau yang dirasakan apa itu? Perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat dan juga pas kalau menerapkan kebijakan UHC UHC cut-off ini yang dirasakan itu tadi Mbak, orang-orang yang sudah sakit di rumah sakit tidak bisa langsung aktif. Harus nunggu di tanggal 1 bulan depan gitu. Artinya kan kalau orang yang sudah di rumah sakit, kalau dia sakitnya masuk ke tanggal 31 bisa ya Pak ya, misalnya karena rumah sakit 3 hari punya jatah waktu untuk diberi keringanan waktu 3 hari untuk mengurus. Tapi kalau sakitnya tanggal 3 ya nggak mungkin bisa, karena menunggunya kan masih lama tanggalnya itu Mbak. Jadi keluhan masyarakat memang saat ini yang sangat diharapkan adalah kembali ke UHC supaya ya masyarakat bisa terbantu. Ini kan kebijakan baru ya UHC cut-off baru mulai Januari 2026 ya. Terus kenapa sih kok dirubah gitu? Apa pertimbangan utama pemerintah dan juga BPJS sehingga skema UHC non cut-off ini tidak dapat dipertahankan? Ya, jadi kembali ke penjelasan saya tadi, untuk UHC non cut-off itu syaratnya ada 2, kepesertaannya sudah lebih dari 98%, which is kita udah nih kan kita 99 ya, tapi keaktifannya harus di atas 80%, sedangkan kita masih 70,43. Nah, kenapa kita kembali ke cut off tidak non cut off seperti dulu ya, karena jumlah peserta yang aktif di kita turun. Kenapa turun ya, karena nanti yang menjelaskan Bu Anita dan itu kalau mungkin bisa dilanjut penjelasannya, bukan saya yang menjelaskan. Ya, jadi menambahkan ya Mbak Nuris ya, sobat podcast ya, sobat sehat semuanya. Jadi kenapa Kendal kita kemudian kembali ke UHC cut off ya? Padahal kemarin sebenarnya kita sudah bagus tuh ya, sudah non cut off di bulan September 2024 sampai dengan Desember 2025 sebenarnya kita sudah UHC non cut off ya. Itu yang pertama karena keterbatasan anggaran yang ada dari pemerintah daerah untuk mengcover pembiayaan premi untuk masyarakat Kabupaten Kendal. Ini jelas kalau hanya dibebankan kepada pemerintah ya memang akan seperti ini Mbak. Biayanya kan sangat besar ya. Nah sementara mengandalkan kepesertaan dari segmen lain ini kan kita juga butuh waktu juga ya. Mungkin dari sektor formal seperti di perusahaan dan sebagainya ini juga sama sebenarnya BPJS Kesehatan juga sudah berupaya untuk melakukan pendekatan dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mendaftarkan tenaga kerjanya, ya, karyawannya untuk bisa terdaftar BPJS. Atau untuk pekerja-pekerja informal yang mandiri, ya, ini kan juga kendala juga ya. Jadi bagaimana kepatuhan mereka atau kesadaran mereka untuk bisa membayar premi bagi kesehatannya, ini kan juga tantangan kita ya. Jadi ada 2 tantangan sebenarnya, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah daerah. Dalam ini pemerintah daerah adalah tadi kemampuan anggaran ya untuk bisa mengcover semuanya. Ya. Kalau anggarannya ada sebenarnya
nggak masalah Mbak. Kita bisa cover semuanya, bisa kita bayari sehingga kita dalam posisi aman. Tadi tingkat keaktifan peserta minimal 80%, sementara tingkat UHC kita sebenarnya angkanya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Ini tapi karena ada salah satu yang timpang, makanya kemudian kita tidak bisa melanjutkan ke UHC non cut seperti itu ya. Mungkin itu Mbak. Ini bisa balik ke jadi karena ada pertanyaan yang tadi keluhan masyarakat selain bingung ya dengan aktif ini ada juga keluhan masyarakat mengapa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa BPJS itu dapat menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan seluruh penyakit itu banyak yang masih menganggap kalau ditanggung BPJS semuanya gitu. Semuanya gitu. Semua penyakit gitu. Iya. Jadi itu ada di Perpres 82 ya Mbak ya. Jenis-jenis pelayanan kesehatan apa yang tidak dijamin. Jadi sebetulnya Pak, kalau semua penyakit dijamin itu benar. Hampir semua penyakit, kalau kita bilang penyakit ya, hampir semua penyakit itu dijamin. Hanya ada 32 kondisi yang tidak dijamin. Nah yang tidak dijamin ini sebenarnya kita apalin aja gitu, karena lebih sedikit daripada yang banyak gitu ya. Apalagi nanti kalau nama diagnosa itu hanya Bu Alis yang tahu ya, bukan dokter yang tahu. Kalau selama dia sebetulnya begini, satu peserta JKN selama mengikuti alur pelayanan, kedua selama itu memang penyakit, sakit, itu dijamin. Kecuali kalau, nah ini masuk ke perpres yang tidak dijamin. Satu, misalnya dia kejadian di luar negeri gitu ya, berobat ke luar negeri kan nggak bisa. Nomor dua, dia kena kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu BPJS nggak bisa jamin. Kecelakaan kerja yang kadang tidak dipahami adalah definisinya itu sejak keluar dari rumah sampai masuk rumah lagi. Artinya kalau mau berangkat kerja naik kendaraan kecelakaan, harus bulan jalik ya, moga-moga nggak ada yang jadi, itu masuknya ke ranah kecelakaan kerja. Gitu. Nah itu kan nanti nggak bisa pakai BPJS. Atau tiga, kecelakaan lalu lintas yang murni, yang bukan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas yang ganda. Karena kecelakaan lalu lintas ganda ini dijamin oleh Jasara Harja sampai dengan batas biaya, kecuali nanti kalau masih lebih dan orangnya juga JKN aktif bisa di cover JKN. Berikutnya lagi untuk kosmetik yang biasanya sering, jadi hal-hal yang tidak berhubungan dengan medis, contohnya mungkin berhubungan dengan medis tapi itu ke arah estetika, itu nggak bisa dijamin. Contohnya pasal bevel gitu ya, bikin kinclong wajah, itu nggak bisa Mbak kayak gitu ya. Nah kemudian nggak bisa juga untuk misalnya kondisi ini apa huru hara itu apa Bu, bukan aduh kok lupa, bencana alam. Bencana alam itu juga karena itu biasanya masuk ke nanti ranah dari dinas kesehatan ya Bu, KLB seperti itu juga nggak bisa. Kemudian misalnya hal-hal yang membahayakan sendiri, kemarin kita udah bahas orang mau bunuh diri gitu ya, itu nggak bisa. Atau orang olahraga apa Pak Gatol ya Pak yang lompat dari itu kan kalau jelas-jelas membahayakan. Kondisi-kondisi yang membahayakan seperti itu yang sudah karena dilakukan sendiri itu juga nggak bisa. Nah kemudian yang sering juga ini yang menjadi ini adalah korban kekerasan seksual, korban tawuran, korban apa namanya itu kriminalitas, itu juga tidak dijamin, itu masuk itu ya. Jadi sebenarnya diapalin yang itu yang tapi memang yang sering heboh yang bahwa korban-korban seperti itu masuk ke salah satu poin yang tidak di. Berarti kalau korban berkelahi itu tidak masuk. Nggak bisa. Itu tadi Bu kalau Penganiayaan. bencana itu benar tidak masuk Bu? Enggak, bencana juga masuk karena selama bencana itu memang nanti dari dinas kesehatan ada itu biasanya apa namanya Bu? Oh pakainya betul. Ya, makanya kayak waktu kemarin COVID ya, kan BPJS tidak menanggung karena memang itu pemerintah untuk kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Itu Mbak, Perpres 82. Perpres 82. Jadi, ya, jadi untuk penyakit, insya Allah semua dijamin, selama itu sakit, ya, kecuali yang selama itu sakit. Jadi kalau dokter mendiagnosa sebagai ini penyakit itu selalu dijamin. Yang penting sesuai apa namanya alur pelayanan dan mengikuti petunjuk dokter, bukan kehendak. Kadang-kadang saya nggak mau ke rumah sakit A, maunya langsung potong kompas ke rumah sakit ini ya benar seperti itu yang memang tidak bisa karena kemarin sudah kita bahas ada yang namanya rujukan berjenjang. Itu Mbak mungkin.
Iya ya, sobat sehat. Jadi tidak semua jenis penyakit itu bisa ditanggung BPJS ya. Tapi kalau sakit itu pasti ditanggung. Kalau penyakitnya enggak, berarti kayak misalnya mau tanya kayak penyakit mata kayak klasik itu juga tidak bisa ditanggung BPJS. Ya, untuk prosedur-prosedur memang ada beberapa prosedur yang tidak. Jadi makanya kalau penyakitnya dijamin, tetapi caranya memang ada yang kita belum gitu. Tapi pasti kalau misalnya tadi lasik kan yang dilasik kenapa? Karena minus gitu ya. Minus masih pakai kacamata gitu. Katarak bisa banget tuh udah banyak sekali. Bisa. Ya kalau katarak pengobatannya tidak pakai kacamata memang harus operasi itu bisa dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita tadi kan dari Kacamata ada, ya, sesuai dengan kelasnya ya. Ada juga yang perlu kami sampaikan ya terkait pelayanan ya. Mungkin sedikit ya Bu Anita yang mesti bahas nggak apa-apa ya. Dengan menggunakan JKN itu, Bapak Ibu semua kalau sakit itu gratis, harus gratis. Karena kalau ada tambahan biaya berarti itu ada sesuatu yang kurang pas. Tapi ini sekali lagi harus sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Dan sesuai dengan prosedur itu untuk JKN, untuk obat itu sudah ditentukan melalui Fornas, formulir nasional. Artinya juga menggunakan obat-obat formulir nasional. Tapi obat formulir nasional ini bukan hanya obat generik loh, obat-obat paten pun ada gitu ya. Cuma ya memang ada restriksi Pak, yang namanya restriksi itu batasan penggunaan. Obat ini hanya untuk penyakit ini, obat ini contohnya simvastatin lah yang paling gampang ya, obat untuk kolesterol itu hanya untuk bila LDL-nya di atas sekian seperti itu. Nah kalau belum gimana? Ya berarti merubah pola hidup, pola makan gitu. Jadi tidak semuanya diberikan dengan tanpa aturan gitu ya Mbak, tapi ada ketentuan-ketentuannya memang. Ya, terima kasih Bu Isyanti sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang ya. Dan tentunya sangat jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat sehat yang mungkin selama ini masih bingung ya terkait regulasi BPJS dan keluhan-keluhan yang marak di masyarakat. Oke, sobat sehat, menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Namun kita akan rehat sejenak ya sobat sehat. Tetap stay tune di podcast Obras karena tentunya nanti masih banyak sekali hal penting yang akan kita kupas bersama dengan narasumber. Oke, saksikan pesan-pesan berikut. Kesehatan gratis anak sekolah. Bagaimana tipsnya? Ayo. Cek kesehatan gratis anak sekolah diawali dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan pihak puskesmas. Pada koordinasi tersebut, dibahas tentang tanggal pelaksanaan kegiatan CKG serta hal-hal yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah maupun puskesmas. Pada saat koordinasi tersebut juga, pihak sekolah memberikan lembar atau link kuesioner mandiri dan inform consent yang harus diisi oleh orang tua siswa sebelum hari pelaksanaan CKG. 2 hari sebelum pelaksanaan CKG, petugas puskesmas memastikan bahwa kuesioner mandiri dan inform consent telah diisi oleh orang tua siswa. Pada hari pelaksanaan CKG, siswa dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, pengukuran status gizi dengan mengukur tinggi badan dan berat badan siswa. Kedua, pemeriksaan tekanan darah. Ketiga, screening anemia, hepatitis, dan diabetes mellitus. Keempat, pemeriksaan frambusia, kusta, dan skabies. Kelima, pemeriksaan telinga yang meliputi pemeriksaan liang telinga dan tes fungsi telinga. Keenam, pemeriksaan mata yang meliputi pemeriksaan mata luar dan tajam penglihatan. Ketujuh, pemeriksaan gigi dan mulut. Kedelapan, pemeriksaan status kebugaran melalui tes Rockport. Setelah seluruh pemeriksaan dilakukan, petugas puskesmas menyimpulkan hasil pemeriksaan dan memberikan edukasi serta tindak lanjut sesuai hasil temuan. Cek kesehatan gratis anak sekolah. Oke sobat sehat, selamat datang kembali di podcast Obras Dinas Kendal ya. Obrolan sehat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal. Oke, semoga sobat sehat masih stay tune ya dan masih bergabung di podcast kali ini karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang kita bahas di podcast Obras kali ini. Oke, usai jeda tadi kita akan kembali melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber yang luar biasa ini untuk mengupas ya lebih dalam lagi
tentang tema yang sedang kita bahas saat ini ya. Dan mari kita lanjutkan obrolan sehat ini dan semoga dapat memberikan pemahaman serta manfaat bagi seluruh sobat sehat yang sedang menonton podcast ini. Oke, baik. Kalau tadi kita mungkin sudah ngobrol-ngobrol dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal, Ibu Isyanti. Kali ini kita akan beralih kepada Bapak Dewan ya, Pak Dewan berdua yang ganteng-ganteng ini. Ada Pak Dedi dan juga Bapak Adi. Ya Pak, mungkin Pak Dedi akan membahas soal kebijakan dan juga pelanggaran Pak Dedi ya. Kan tadi yang mungkin Bu Anita sempat menyinggung ya soal UHC, kenapa non cut off kemudian cut off itu kan soal anggaran ya bagian. Nah kalau di tengah keterbatasan fiskal daerah nih Pak Dedi, bagaimana sih komitmen DPRD untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan itu tetap memperoleh jaminan kesehatan? Iya, jadi begini Mbak, ini tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bu Isi. Jadi hari ini di tengah keterbatasan fiskal kita hari ini, di tengah di mana hari ini pemerintah pusat melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, jadi salah satu akhirnya dampaknya itu kan ada di daerah, di mana dana transfer keuangan daerah itu kan akhirnya berkurang dan salah satunya akhirnya anggaran yang untuk UHC, untuk kesehatan, untuk kepesertaan BPJS ini akhirnya juga berkurang. Jadi kami hari ini Mbak yang ada di DPRD, terutama kami, saya Pak Ali yang ada di Komisi D, jadi menyikapi terkait kemampuan keuangan daerah itu memang hari ini posisinya APBD kita itu kan memang ya lagi kurang baik-baik saja kalau kita bilang ya, karena PAD kita pun kita targetkan kita tidak bisa istilahnya nutup 100%. Nah sehingga ketika kita mau menganggarkan untuk jaminan kesehatan, untuk kita kembali ke UHC non cut off, ini kan memang butuh biaya atau butuh anggaran yang tidak sedikit. Tapi kami juga menyadari jadi urusan kesehatan itu ini bukan hanya sekedar program pemerintah, tapi ini kewajiban. Nah, kewajiban pemerintah daerah, kewajiban negara dalam menjamin hak dasar setiap warga. Jadi kami Mbak yang ada di Komisi D khususnya yang membidangi kesehatan, kami menempatkan sektor kesehatan ini sebagai prioritas. Ini sangat menjadi prioritas kami Mbak. Jadi kami menyadari bahwa masyarakat miskin khususnya yang hari ini menikmati istilahnya yang hari ini kita biayai, seringkali berada pada posisi yang paling rentan. Jadi mereka itu ketika sehat mereka bisa bekerja, kan gitu. Mereka ketika sehat mereka bisa bekerja. Makanya kalau nanti ini nanti pemerintah, nanti warga miskin yang hari ini terkena dampak pengurangan anggaran akhirnya BPJS nggak aktif, kalau mau beralih ke pribadi itu kan kalau mereka pada waktu sehat mereka bekerja mungkin mereka bisa membayar, tapi ketika nanti sakit lah ini loh, sakit nggak bisa membayar premi, terakhirnya BPJS-nya tidak aktif, ini kan yang dampaknya itu bisa sangat berat bagi ekonomi keluarga. Jadi ya kami yang ada di Komisi D ini hari ini memang terkait anggaran kesehatan ini menjadi prioritas kami. Setiap kita melakukan pembahasan, ya, kita pengennya ini nanti semoga saja nanti ke depan ini kita bisa menganggarkan kembali supaya nanti UHC ini bisa kembali lagi. Mungkin seperti itu Mbak. Kan Pak Dedi bilang katanya lagi rendah banget gitu anggarannya kan. Iya. Tapi anggaran yang ada saat ini Pak Dedi itu apakah sudah cukup untuk mempertahankan status UHC sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Kendal saat ini? Jadi kalau posisi hari ini kita belum bisa Mbak. Karena kan kenyataannya kita hari ini kan yang kemarin kita UHC-nya non cut off, hari ini kita cut off karena keterbatasan anggaran. Tahun kemarin Mbak, kita boleh cerita ya, tahun kemarin itu pemerintah daerah itu menganggarkan hampir 60 miliar Bu. 60 miliar itu untuk mengcover 80% lah. Waktu itu berarti hampir 200.000 peserta terakhir itu mungkin 200.000 peserta.
tahun ini Mbak, tahun 2026 ini kemarin terjadi pengurangan hampir di angka 119 Bu. Nggak hampir 120 peserta Mbak. Nah, ini kan sangat-sangat besar sekali pengurangan dari angka hampir 200.000 peserta menjadi berarti masih 80.000 peserta. Karena memang hari ini kita hanya baru bisa menyediakan anggaran 36 miliar Bu ya. Betul ya? 36 miliar dari kebutuhan kalau kita menerima UAC Mbak itu kemarin dihitung sama Bu Anita itu hampir 90 miliar lah ini loh. Makanya ya semoga saja lah ini nanti sebelum akhir tahun sama tahun nanti di anggaran perubahan ini nanti ada anggaran yang mungkin bisa kita kembalikan untuk kita menjadi prioritas lagi UAC non cut-off seperti itu. Tapi seberapa besar Pak peluangnya penambahan anggaran untuk peserta PPI daerah pada APBD tahun mendatang? Yang tahun 2027 ya. Kita hari ini belum bisa ngomong banyak ya Mbak ya, karena kita pun kan hari ini belum bisa melihat proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2027. Kita nanti dana transfer pusatnya berapa, nanti target PAD-nya berapa, program-program yang lain berapa. Cuma kami tetap Mbak, kami dari DPRD ini menjadi istilahnya prioritas kami Mbak. Jadi kesehatan saya sama laki ini nggak dasar setiap warga. Nah ini kan menjadi penting karena begitu hari ini kita BPJS-nya itu cut off ini kan yang akhirnya hari ini banyak masyarakat yang ngeluh ketika sakit ternyata BPJS non aktif. Nah itu kalau mau digunakan mereka harus beralih ke mandiri. Lah kalau ada biayanya, kalau tidak lah ini padahal sakit itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa direncanakan. Nah makanya ini menjadi ya prioritas kami lah Mbak. Semoga saja tahun 2027 ini nanti ya. Jadi nanti pembahasan kami dengan pemerintah daerah ini kita sama-sama berkomitmen lah bahwasanya ini terkait hak dasar masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan ini nanti bisa tercover. Setelah itu terkait pelayanan kesehatan juga harus prima juga. Jangan sampai nanti kita anggaran untuk jaminan kesehatannya kita bisa penuhi, kita bisa kembali UHC, tapi pelayanan kesehatannya ini nanti menjadi ukuran ini kan sama saja, ini kan harus berjalan beriringan. Jadi antara nanti pelayanan dan juga nanti dengan jaminan kesehatan. Gitu, Mbak. Terima kasih ya Pak Dedi atas penjelasannya yang luar biasa. Kita akan beralih ke Bapak Haji Sulistyo Aribowo terkait pengawasan dan juga solusinya nih Pak. Kan tadi sudah disampaikan banyak keluhan yang muncul karena data peserta tidak valid atau status pesertaannya itu non aktif. Bagaimana sih Pak DPRD itu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap persoalan ini? Terima kasih Mbak atas jawabnya. Sebentar jawab pertanyaan hubungan dengan pengawasan tadi. Saya coba menambah info terkait dengan anggaran. Misalnya komisi tadi. 2 hari ini kita itu anggaran yang pokok anggaran terbesar yang dipakai untuk premi BPJS, BPI harus ya. Jadi kalau kita mengulang kembali bahwa peserta haji itu adalah total dari kesalahan semua warga Kendal terhadap peserta mereka di BPJS kesehatan. Apakah mereka jalur BPI JKN, kemudian sosial, apakah mereka lewat BPJS, BPI jam kerja, yang anggarannya ditanggung dari pemerintah daerah, apakah mereka lewat kepesertaannya lewat perusahaan, ataukah mereka kepercayaan sama mandiri. Jadi ini adalah totalitas sehingga masyarakat Kendal kalau ngomong secara kepesertaan itu sudah 99%. 99% artinya bahwa ini kurang dari 1% atau 1%. Dari 1 juta penduduk Kendal ini itu sudah totalitas di cover oleh BPJS kepesertaan. Ini mungkin yang bisa nanti merangkum dari kepahaman Mbak. Jadi biar nanti masyarakat tidak salah paham dengan perkara ini. Kemarin kami bisa melakukan ini 1 kali
sudah wajib. Tapi keaktifannya. Keaktifan, artinya keaktifan itu adalah proses mereka pembayaran. Apakah pembayaran itu lewat jalur PBI tadi, PBI JKN, PBI Kerja, ataukah lewat jalur perusahaan, ataukah lewat mandiri? Nah, ini jalur bersama kita semua bahwa untuk mengcover ini tidaknya dibebankan pada pemerintah. Karena kemarin skenario-nya dari klaster-klaster semuanya, nah ternyata ada kekurangan ini cover oleh pemerintah daerah untuk mencapai keaktifan yang dibutuhkan 80%. Nah akibatnya pada saat kemudian ada efisiensi di tahun 2000 mulai efisiensi 2025 itu belum, karena pembahasan PBD pada saat itu sudah diedor dulu, baru instruksi presiden memberikan efisiensi jalan. Jadi ini masih bisa tercover. Budget kita masih tercover dalam konteks yang spesial atau prioritas prioritas. Nah, bukan cut off. Nah, kemudian pada saat di 2002 dampak dari efisiensi itu sudah terasa dengan pengurangan dana transfer daerah yang ada di kita. Kemudian seperti 189 miliar. Nah, ini dampaknya cukup signifikan buat kita. Kemudian selain itu di antara transfer itu biasanya ada pajak rokok dan BPH. Karena kendalinya adalah penghasil tembakau dan mayoritas petani tembakau, makanya pemerintah Kabupaten Kendal mendapat dana bagi hasil cukai tembakau dan BPH. Jadi dengan kita mendapat ini, dengan itu adalah 40% 40% diperuntukkan untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, karena 40% ini kan, ini kemudian salah satunya adalah untuk pembayaran revisi BPJS. Dan itulah topangan terbesar pemerintah Kabupaten Kendal terkait penganggaran yang ditasarufkan pada proyek tersebut. Nah, ini biar nanti nyambung. Karena yang tahun 2005 kan hampir 100%-nya ya, itu Pak. Anggaran itu. Kayaknya ini kita bercerita untuk itu. Nah, selain dari BPJHT, kita juga ada pajak rokok. Di mana pajak rokoknya itu juga kemarin menjadi topangan terbesar untuk menopang anggaran pembayaran premi. Karena padahal memang yang nutup itu adalah pemerintah kabupaten BPJH sampai sejauh ini. Nah, kemudian di 2026 situasi kondisinya ada penurunan drastis nih, gitu lah. Akhirnya dari penurunan itu akhirnya pemerintah Kendal mulai berhitung. Menaktifkan 112.000 yang ada di Kabupaten Kendal dari 200.000. 193.000. Dan 193.000 waktu itu kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh PBI. Seiring itu ternyata di pusat juga terjadi efisiensi. Terjadi itu. Karena dari itu juga ada penonton sekitar 53.000 dari Jepara jadi ini karena ini akhirnya ini posisi ini lah yang kemudian mau kita buat pilihan. Pilihan itu yang ada adalah pemerintah Kabupaten Kendal membuat pilihannya adalah mengurangi pesan itu. Artinya yang sifatnya wajibnya kita prioritas menjadi yang biasa pelayanan itu 1 kali 24 jam. Nah, sekarang ini harus melewati aturan. Ini nah, yang terkait dengan hari ini, bahwa kami hari ini lewat mekanisme yang ada di kami, maka itu lewat SS, administrasi, hubungan masing-masing. Kami atau mungkin via telepon, via medsos yang muncul kepada kami. Nah itu kita seringkali adalah yang berhubungan dengan penonaktifan pesertaan. Nah, ada 2 jenis ya proses penonaktifan ini yang seringkali dilakukan. Pertama adalah penonaktifan yang memang sengaja dinonaktifkan. Nah, ini terkait untuk yang BPJS, PBI JKN yang pusat penonaktifan itu karena hasilnya berubah. Jadi adanya pemeriksaan
di Kementerian Sosial itu ada perubahan pola penentuan penerimaan dari syarat penentuan dari yang mereka mendapatkan BPJS IKN tersebut. Ini yang menyebabkan itu. Perubahan itu adalah data kalau dulu datanya hanya DTKS, data tunggal data pengatur kesejahteraan sosial. Cuma itu aja sudah selesai. Kalau sudah masuk itu berarti dia akan mendapatkan BPJS kesehatan. Tapi setelah ada perubahan pemerintahan, karena ini berhalus, mungkin evaluasi dan sebagainya, ini menjadi tingkatan kemiskinan menuju yang namanya sekarang adalah DTSEN, data tunggal sosial ekonomi. Nah, pengambilannya itu juga beda. Kalau DTKS kemarin lewat Kementerian Sosial, lewat para verifikator yang ada di desa-desa, lewat dengan dinas sosial yang ada, tapi pada saat yang baru ini itu lewatnya bukan itu. Jadi data DTKS itu kemudian berbalik lewat data statistik. Dari data statistik itulah kemudian muncul yang namanya desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 sampai 10 gitu. Nah, di dalam desil itu artinya tingkat kemiskinan hari ini yang mendapatkan BPJS kesehatan itu ya desil 1 sampai 5. Nah, perubahan ini yang kemudian akan mengganggu proses ini. Karena penampilan 53.000 itu salah satunya adalah desil. Ini yang ada di pemerintah pusat. Meskipun sekarang diprotes, meskipun sekarang ada evaluasi dari proses ini berjalan. Sehingga menjadi terkait ada itu tanpa informasi. Ya awal kita tidak pernah. Iya, tiba-tiba langsung off. Tiba-tiba ada masuk. Jadi ini di luar kewenangan kita. Yang berhubungan dengan BPJS, CKN, PPI yang besar. Tapi itu yang BPJS yang kita PPI Jampes dan memang ada perencanaan terkait dengan proses penganggaran. Sehingga kemudian buat kita beri dinas kesehatan, kita berhitung ini kalau kita punya kemampuan bayarnya 35 miliar ini seberapa? Nah, saat itu ya itulah sudah itu dari posisinya. Itu pun kita mengambil jalan bijaksana. Ini karena kalau yang di BPJS PPI JKN itu yang sosial itu syaratnya adalah wajib desil 1 sampai 5. Tapi kalau yang ada di PPI Jampes itu syaratnya tidak namanya itu. Boleh siapa saja yang memang mereka memenuhi syarat. Karena di masyarakat kita ada yang seperti itu. Nah itu yang di masyarakat akhirnya kemarin dalam rangka verifikasi itu menyamakan dari yang tidak desil kemudian sesuai dengan desil sesuai dengan ada di pemerintah. Akibatnya benar ada yang terus. Nah ini itu ada yang desil dan ada yang sudah menerima setahun 2 tahun yang tidak pernah dipakai. Karena masyarakatnya ada seperti itu, Mbak. Jadi 1-2 tahun yang tidak pernah dipakai itu dinonaktifkan. Nah jadi 2 hal itu. Nah inilah Mbak Linda. Maka dengan posisi kerja pesertaan itu satu yang berhubungan dengan nonaktifkan. Kedua adalah adanya data yang tidak sinkron antara BPJS dengan AI. Itu masih ada sering identitas itu. Sistem. Nah ini butuh disinkronkan kembali. Tapi itu ada batasannya. Batasnya adalah 6 bulan. Kadang-kadang masyarakat kita tahunya mau pakai lebih dari 6 bulan. Jadi ini memang agak unik. Tapi memang ini harus kita sampaikan. Ya, saling menyalahkan posisi yang ada. Iya, makanya kita dalam menjalankan fungsinya dalam menghadapi permasalahan yang dua tadi, ya kita ya butuh fase respon. Atau memberi penjelasan karena program yang disampaikan Bu itu masalah kita itu nggak rasa malas. Ya tiba-tiba juga kemarin saya masih aktif, kemudian tidak aktif. Kemarin saya sebut rekso, tadi gua saya iso. Jadi dengan kita ya kalau kita terbuka kemarin sebelum ini dinonaktifkan untuk PPI JKN kalau PPI untuk PPI JKN kita di luar kendali kita, tapi kalau PPI Jampes ya kan kemarin posisi itu membuat press release. Jadi disampaikan dulu bahwa ini nanti kan ada beberapa 119 saya kepilih yang nanti dievaluasi saat ini buat kita mengadakan upaya untuk disampaikan lewat fase bisa ada
Kendal akan ada sebuah proses program. Yang pasti mungkin ya, yang biasa-biasa saja, ada satu yang sudah terjadi tsunami kepesertaan ya. Tapi ini menurut kami ya benar, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran di pola pemerintah baru ya. Jadi mudah-mudahan kita berada agar prioritas kalau BPJS wajib ini akan menjadi prioritas. Makanya kami dorong agar perubahan wanita dengan teman-teman yang ada di negara juga komunikasi dengan tidak itu. Karena kan sudah berkali geger masalah. Jadi kalau dulu Puisi sebagai BPJS itu sudah aktif mendorong, sudah diingatkan terus ya karena mungkin ya masih belum merasa terus dampaknya luar biasa sekali. Kami yang berdua juga wah sangat dampaknya. Jadi apa ya? Jadi orang linglung itu mau bantu kemarin selesai debat terbentur aturan. Dia punya saudara di Bogor, dia sedang posisi sudah itu di rumah, tapi dia ada kosan BPJS non aktif, dia orang Tangerang, dia memberikan dengan Tangerang, saya bilang ya, karena Tangerang jauh aja. Mas ini bukan masalah kita tidak mau menerima, tidak mau bantu, bukan masalah sistem. Kita mau apa gitu? Aku kaya-kaya apa yang cepat apa? Ya mandiri, bayar uang dulu. Kami nggak punya uang. Nah, itu gimana ya? Kita ngomongkan kalau ini lewat model pemerintah 1 bulan. Kami kita kan tidak seperti itu Pak. Iya. Masih sistemnya wasiknya adalah wasik. Yang paling bingung itu kalau yang ini Mbak, ini membuat dilema. Ya, apalagi kalau ketemu dengan pasiennya sakit yang mendadak, kan sakit jantung itu kan mendadak Mbak. Serangan jantung itu harus ditangani, tapi BPJS enggak. Ini kita yang akhirnya dilema. Ya, jadi itu. Nah, kalau seperti itu di DPRD bagaimana Pak? Kalau ada yang masyarakat yang melakukan seperti itu mau bayar nggak bisa, terus pesertanya nggak aktif, itu kebijakan apa sih yang dilakukan oleh DPRD? Ya secara kebijakan itu kita ini kalau berusaha kembali lagi ke wasit prioritas. Itu jelas. Cuma kan ini kan harus tidak bisa ujung ya. Ada mekanismenya. Makanya di perubahan besok akan kita coba beri formula. Karena memberi pemahaman kepada pemerintah bahwa ini adalah sesuatu yang penting buat masyarakat. Selain juga mungkin di sektor yang lain, di dinas tenaga kerjaan itu pernah fokus dengan yang ada kita yang sudah mulai kerja cukup luar biasa ini. Tapi karena kita kemarin mengatakan bahwa sebaiknya ada kita 100% orang Kendal. Karena kalau itu 100% orang Kendal, otomatis ikut BPJS Kesehatan. Juga pesertaan keaktifannya ya. Nah, sayangnya posisi yang ada di kita ini kan pasar bebas. Jadinya kita nggak bisa nih bikin perusahaan-perusahaan itu semua orang Kendal nggak bisa. Sekarang sudah ada orang bahkan orang Jawa semakin banyak di sini persentase yang bekerja adalah orang di luar Kendal, maka ini tidak mendapatkan. Tapi pemerintah nggak mendapatkan. Itu yang juga itu yang bekerja di sana itu terlindungi BPJS Kesehatan nggak? Iya, harus. Jadi ini harus. Iya. Sama Pak. Regulasinya sama bahwa seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dan membayarkan iuran. Itu regulasinya. Jadi semua perusahaan itu nih sekali lagi ya juga mohon bantuan pemilik usaha. Kita kalau bilang pemilik usaha itu sebetulnya nggak hanya yang besar kok Pak. Usaha itu ada usaha mikro. Contoh nih misalnya toko ada izin usahanya, misalnya salon ada izin usahanya, bengkel ada izin usahanya, itu termasuk usaha. Nggak harus beranggotakan minimal 50 orang, 10 orang, enggak. 10 orang, 5 orang itu bisa masuk sebagai pekerja yang dibayari oleh mekanisme pemberi kerja. Ini kan sangat menguntungkan, kenapa? Karena kita nih nanti dari Pemda membantu secara PBI, tapi dari masyarakat yang mampu juga diharapkan mandiri. Nah dari pekerja itu harusnya didukung oleh pemberi kerjanya. Nah ini yang kita juga selalu push gitu ya.
kadang-kadang masih ada dia itu pekerja. Ada aturannya itu Ibu. Oh, ada Bapak itu ada bahwa pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjaannya. Harus wajib ya, karena Wajib. mungkin masih ada. Masih ada. Ya memang yang menjadi ganjalan saat ini adalah khususnya untuk pekerjaan yang lepas ya. Di Kendal misalnya ada yang dia nggak rutin, hanya ketika masa panen saja. Nah itu yang masih debatable, masih belum bisa dimau. Tapi harapan kami untuk pekerja-pekerja yang belum didaftarkan oleh pemberi kerjanya ini monggo ya mohon dibantu juga Pak kalau mereka mengeluh gitu Pak bahwa saya kok ini BPJS belum ya. Misalnya BPJS-nya dicek nggak aktif, ternyata dia kerja sebetulnya misalnya di pabrik tahu atau apa itu ya atau peternakan apa seperti itu. Itu sebetulnya bisa didaftarkan melalui mekanisme pekerja dan preminya sangat menguntungkan. 5% dari gaji plus tunjangan itu untuk 5 orang satu keluarga. Dan itu kelas 2 Pak. Kita udah bahas ya Pak ya. Kalau kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Sedangkan kalau cover satu kakak ya Bu ya. Cover satu kakak. Tapi memang minimal adalah menggunakan standar UMK. Ya. Berarti kira-kira 150.000 lah 5%-nya kan. 5% itu 2. Iya. Jadi 150.000 itu bisa untuk 5 orang. Nggak bisa. Oh kalau pekerja itu minimal kelas 2? Iya, pekerja minimal kelas 2 kalau gajinya di bawah semua UMK. Iya, secara UMK. Iya, secara UMK. Oh, harus kelas 2 berarti ya? Iya, minimal kelas 2. Nah, kalau dia itu nanti sebetulnya 5% itu yang 4% kewajiban dari pemberi kerja. Yang 1% kewajiban dari pekerja. Jadi misalnya potongan Ya, jadi tidak pure ya si pekerja itu juga mengiur. Itu sama seperti kalau untuk ASN kan 3% dan 2%. 1% peserta dan 4% dari negara. Nah kalau misalnya saya punya perusahaan roti gitu Pak ya, punya izin usaha kan pastinya itu bisa pekerja saya misalnya ada 10 orang seperti itu saya daftarkan melalui mekanisme ini. Nanti mereka dapat kelas 2 dan preminya 150.000 per keluarga. 5 orang maksimal. Ya. Oh maksimal 5 orang Bu ya? Ya, bapak, ibu dan anak pertama, kedua, ketiga atau 3 orang anak yang berurutan. Jadi ini sebetulnya kami mohon juga dibantu untuk mendorong usaha-usaha mikro, usaha-usaha menengah itu untuk taat. Oh mereka mendaftarkan semua pekerjanya. Andaikan kita semua nih guyup nih pemerintah. Oh iya, rugikan Bu. Selalu baik. Ini Bu, yang kemarin tadi itu dari komisi kemarin itu mengatakan adalah Iya. Betul. Itu Bu ya. Fokusnya mana-mana ya. Kemarin informasi. Kemarin itu ada status SPPD-nya ini apa? Ini padahal kan tidak Bapak lupa. Iya. Ya, mana saja. Gimana? Hari ini kita itu ada 105 SPG yang Sudah berapa? berotasi. Kalau di situ misalnya ada 50 orang atau 35 karyawan di situ. Itu kan Luar biasa penambahannya. Jadi kan ikhtiar gitu. Nah, kita hari ini udah dengan fokus kita bisa memberi kesadaran bahwa kalau program ini penumpukan apa ya? Sekolah dari bila. Ini harus sekolah dari penjualan pemerintah. Ada di pemerintah ya kamu jadi penambahan. Ya dari Pak itu ada cut-off. Kemudian pada saat kita bisa bayar jadi prioritas. Sudah ada yang buktinya ada sebenarnya kepesertaan keaktifan ini. Kalau pesan ini sudah selesai. Artinya keaktifan ini telah menjadi tanggung jawab bersama dari semua yang lain mungkin terus kita ya. Jadi kita di One ya, ini akan kita dorong agar masyarakat tumbuh gitu. Kalau tadi saya ini perlu nanti kita sosialisasikan. Gimana dari Pak? SPPG gimana? SPPG gimana Bu? Itu kan saya pernah dengar katanya SPPG itu kan relawan ya Bu. Pernah kepalanya itu bilang relawan jadi kamu mau resign sekarang, kapanpun itu dibolehkan. Nah itu bisa terikat BPJS Kesehatan nggak sih Bu? Diberi nggak dari SPPG? Sebenarnya kemarin sudah kita koordinasikan ya Mbak ya. Karena ini sebenarnya kan sasaran kita juga ya.
122 Pak. Wah, coba. Yang menunggu izin itu 15, artinya 140-an ya. Yang secara komitmen ada berapa, Bu? Yang secara komitmen bayar itu ada nggak? Belum. Sama sekali. Termasuk punya Pak Ketua Paguyuban itu belum juga. Oh, belum Pak. Ada lagi lagi. Karena menurut beliau yang tadi menunggu. Tapi kelihatannya teman-teman relawan SPPG itu hari ini yang ketenagakerjaan itu tercover. Kalau jadi izin nanti kalau kan kita ketenagakerjaan tercover, karena kan juga biayanya tidak banyak ya. Kalau yang 18 ya kurang lebih 16 ribu ya. Dulu sudah kami sosialisasikan juga dengan seperti tadi disampaikan oleh Bu Desi, kurang lebih membayar 150.000, kemudian bisa mendapatkan perlindungan di kelas 2 ya. Ya. Itu sebenarnya sudah sangat menguntungkan sekali ya, sangat bermanfaat sekali. Tapi ternyata yang sudah kita rencanakan, kita upayakan ternyata ya. Nanti kita progres lagi, Pak Ali. Izin menambah Pak. Jadi memang kalau mekanisme pekerja penerima upah itu kan harus antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan kalau di SPPG ini kemarin kendalanya bahwa biaya operasionalnya itu, ini penjelasan yang kami terima, ini Bu Anita udah menjelaskan, kita udah pendekatan, udah koordinasi bahwa dari pusat itu memang tidak teralokasikan untuk BPJS Kesehatan, yang teralokasikan BPJS Tenaga Kerja. Cuma kami ini menghimbau, kami bentuknya menghimbau secara donasi. Nah, kita kan juga ada CSR ya, dan sudah beberapa badan usaha CSR, fasilitas kesehatan juga CSR. Nah, kalau kami ini sebetulnya menghimbau CSR dari SPPG. Ya, jadi mungkin ownernya SPPG SPPG ya dari yayasan mungkin bisa mengalokasikan untuk yang memang tidak mampu. Karena memang tadi memang relawan namanya, karena dia relawan, jadi mau berhenti langsung, mau masuk, mau gitu kan tergantung dari pembayarannya pun kalau nggak salah berdasarkan dari masuknya, bukan seperti pekerja yang flat bulanan seperti itu. Nah, makanya ini kami kemarin mencoba pendekatan, harapan kami sih dari beberapa 100 Bu, hampir 100. Kalau setahunnya iya, yang berkenan untuk menjadi donatur gitu ya. Donatur mungkin tidak perlu semua, kan 50 itu satu SPPG 50, 4 orang kalau nggak salah itu menjadi tanggungan negara karena 3 karena statusnya sebagai ASN ya Bu ya, ASN atau P3K ya, P3K, jadi sisanya ada 47, dari 47 ini mungkin bisa kita pilih yang memang benar-benar tidak mampu misalnya gitu ya, benar-benar tidak mampu tapi desilnya masih desil 6 ke atas. Karena ya tadi yang Bapak sudah jelaskan ya. Tercover BPJS. Jadi beliau tidak akan mungkin masuk ke PBIJK. Nah, seperti ini kan perlu dibantu. Harapan kami dari SPPG ini bisa untuk memasukkan ke mekanisme CSR-nya sehingga bisa membantu pekerjanya sendiri supaya terlindungi. Syukur-syukur semuanya gitu ya. Karena dari 50 itu saya yakin sudah beberapa masuk PBIJK, PBI, APBD gitu. Enggak semuanya tercover Bu ya, pasti sudah tercover. Iya, pasti ada. Jadi makanya kemarin harapan kami sebetulnya kita meminta data untuk kita cross check kan nih. Jadi per SPPG misalnya berapa sih yang belum gitu ya. Oh, ternyata SPPG ini yang belum tercover ada 5 orang gitu. Nah, 5 orang ini aja nanti yang menjadi tanggungan secara CSR dari SPPG tersebut. Tapi memang tentunya bukan dengan dana operasional ya, tapi dengan dana dari CSR gitu ya. Kita bentuknya sekarang adalah kemitraan dengan pemerintah untuk membantu pemerintah untuk bisa mencapai UHC adalah dengan SR salah satu. Kami mau dibantu ya. Kita mau apa lagi nanti? Ya. Nah, kalau seperti itu langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh DPRD bagaimana Pak? Tadi kan katanya mau dipanggil ya. Terus nanti ke depannya itu akan seperti apa gitu langkah atau kebijakannya? Ya kita kembali, karena kita tidak bisa maksa. Ini kan statusnya baru. Mereka berada dalam posisi statusnya ini, semuanya kan uang ini memang dari pusat. Oh iya. Status kalau aliran negara bukan pribadi loh. Bukan pribadi, uang itu uang dari pusat, kemudian dipercayakan
dari Pemerintah ya. dari pusat. Kemudian yang kedua adalah ahli hotel. Nah, Oke. tiga orang ini tidak disebut relawan. Yang baru itu adalah relawan. Nah, ikatan ini yang memang harus diperjelas dulu sehingga kita kan bisa ambil proses kebijakan. Nah, kalau pendataan itu sudah disampaikan Bu Rizky, itu memang nggak gampang ya. Karena nanti kita coba dulu komunikasi dulu. Proses penyadaran bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin baru. Untuk ke depan mau pendekatan dulu ya sama SPPG-nya ya, panggil dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ari atas penjelasannya yang luar biasa, yang lengkap sekali tadi yang sudah disampaikan oleh beliau ya, Sobat Sehat, Bu Istianti juga. Mungkin saatnya sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Bu Anita nih ya, terkait bagaimana sih Bu koordinasi antara Dinas Kesehatan, terus juga BPJS Kesehatan, pemerintah desa, dan juga Dinas Sosial nih, dalam memperbarui data masyarakat penerima bantuan iuran. Jadi sebenarnya kita sudah koordinasi cukup lama ya, terkait dengan Dinas Sosial, dengan Dukcapil, ya, kemudian dengan pemerintah desa juga, dengan Dispermas Desa. Ada beberapa program yang kita laksanakan bersama-sama. Di Dispermas Desa itu ada program pesiar ya Bu Isi ya, pesiar juga ada dalam rangka tadi untuk penyadaran masyarakat untuk bisa ikut di program BPJS. Jadi program di Dispermas Desa di pemerintah desa juga ada. Kemudian koordinasi kami dengan Dukcapil, dengan Dinas Sosial, dengan Dukcapil itu kami melakukan update data rutin setiap bulan. Bahkan tidak hanya bulanan, kami juga ada update harian. Jadi masyarakat Kendal yang mungkin pindah luar kota, luar negeri ya, kemudian meninggal dan lain sebagainya, update itu kami dapatkan secara real time setiap hari. Kami ada tugas khusus yang sudah kita siapkan untuk bisa mengupdate itu. Jadi kita bisa secara rutin mengupdate data, misalnya apakah peserta PBI dari pemerintah daerah Kendal itu apakah meninggal ataukah perlu kemudian dinonaktifkan karena misalnya pindah luar kota atau pindah luar negeri dan sebagainya, itu kami secara rutin sudah melakukan validasi data. Jadi kami juga sudah bekerjasama dengan Dukcapil. Kemudian dengan Dinsos kami juga berkoordinasi juga secara rutin, termasuk usulan-usulan harian yang masih tetap ada. Walaupun tadi disampaikan bahwa di tahun 2026 ini kita sudah tidak UAC lengkap ya, tapi kan tetap juga setiap hari ada juga masyarakat yang sakit membutuhkan pelayanan, sehingga ketika ya misalnya harus diusulkan segera, kita berikan alternatif yang lain karena kita tidak punya pilihan ya. Kecuali tadi Mbak, mau menunggu untuk bulan depan baru aktif. Mungkin hari ini sudah di rumah sakit kan nggak memungkinkan ya, sehingga kita edukasi untuk mungkin beralih ke peserta BPJS Mandiri, harus bayar sendiri. Nah, itu yang beberapa kali kami hadapi, karena ternyata warga juga banyak juga yang datang ke kantor Dinas Sosial daerah untuk tadi minta usulannya bisa segera di ACC dan sebagainya. Jadi ada yang Dinas Sosial, ternyata juga ada yang sehingga kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman Sapil maupun Dinsos tadi untuk usulan-usulan memang urgent harus kita backup ya, segera itu kami ada. Sepanjang masih bisa ada waktu. Katakan seperti ini Mbak, ini misalnya ya ada kasus stunting misalnya, atau kasus ibu hamil yang nanti akan melahirkan di bulan Agustus misalnya, punya risiko tinggi dan sebagainya, tetap hal-hal seperti itu yang tetap menjadi prioritas. Jadi tetap kami usulkan. Jadi apa ya, program atau tujuan Dinas Kesehatan untuk penurunan AKI, AKB, kemudian kasus stunting itu juga menjadi prioritas kami juga, sehingga ketika ada masyarakat yang mengusulkan ya dari pemerintah desa yang mengusulkan tetap kami cover. Tapi hanya tadi kelemahannya ya tidak bisa aktif pada saat itu gitu ya, sehingga ini akan aktif di bulan depan. Tapi beberapa kasus yang tidak bisa ya ini apa yang kita sarankan edukasi untuk bisa membayar mandiri ya. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima, dan beberapa kali kami juga memberikan edukasi Mbak Nuris, dan ternyata yang bersangkutan juga dengan kesadaran sendiri mau ya, bagaimana lagi ya anunya ya,
juga kami mendapatkan kasus juga akhirnya dibantu oleh pemerintah desa. Juga ada juga seperti itu. Dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin itu Mbak. Jadi koordinasi terus berjalan antara kami Sapil, kemudian Dinas Kesehatan, Dinsos, BPJS juga. Iya. Nah, kalau tadi kita melihat data gaji itu udah Iya. 99,74. pagi kan hampir seluruh masyarakat pun sudah menjadi peserta BPJS. Nah, kalau melihat fasilitas kesehatan itu sudah memiliki kapasitas yang memadai dari sisi kesehatan, sarana, Iya. Jadi di Kendal itu puskesmas ya. Puskesmas itu ada 30 Mbak. Jadi sebenarnya kalau secara rasio ini juga kurang ya. Jadi rasio puskesmas itu seharusnya 30.000 penduduk itu ada satu puskesmas. Dengan jumlah penduduk 1.090.000-an ya, kita kan masih kurang berarti ya, masih kurang lebih berapa? Mungkin 5 atau 6 puskesmas lagi. Sementara hari ini kita baru ada 30. Tetapi kita kan ada klinik, ada dokter praktek mandiri ya, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang sudah bekerja sama dengan BPJS kurang lebih 30 kliniknya ya. Jadi puskesmas 30, klinik itu ada 60 Mbak. Tetapi yang bekerja sama dengan BPJS sudah ada 30, artinya sudah separuhnya. Dokter praktek mandiri juga yang bekerja sama dengan BPJS ada 27 ya. Jadi kita juga berusaha secara rutin kami juga melakukan evaluasi pelayanan kesehatan. Di BPJS juga ada indikator-indikator yang harus dipenuhi ya Mbak. Termasuk dari Kementerian Kesehatan, itu juga kita memberikan indikator-indikator untuk perbaikan pelayanan. Ya. Contohnya adalah akreditasi, itu kan juga Faskes itu wajib untuk diakreditasi. Ya. Kemudian ada lagi kredensialing itu juga menjadi syarat juga ya. Hasil kredensialing itu dengan BPJS, apakah Faskes ini layak untuk bekerjasama dengan BPJS. Jadi memang kita berusaha untuk meningkatkan layanan untuk pelayan. Jadi ada rambu-rambu yang juga kami sampaikan ke puskesmas. Kemudian dengan indikator-indikator kepatuhan yang harus dilakukan oleh Faskes yang bekerja sama dengan BPJS itu juga ada banyak beberapa indikator pelayanan juga ada di situ. Jadi Faskes harus melaksanakan ini ya, untuk supaya tadi pelayanan kesehatan ini juga setidaknya memadai atau cukup lah ya. Harapannya seperti itu. Terima kasih Bu Rina atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Terus ini Bu, kalau solusi yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat yang mungkin yang sedang sakit, tapi terkendala oleh administrasi kesehatan BPJS. Oke. Jadi terkendala administrasi pesertaan ini memang bermacam-macam ya Mbak ya. Jadi salah satu contohnya seperti ini, beberapa kasus yang kami temui seperti ini. Jadi ada orang Kendal ya, contoh ini ya, ternyata sakit di Bandung ya. Ini warga Kendal. Di Bandung itu di luar Kabupaten Kendal itu kebetulan wilayahnya sudah UHC. Akhirnya harus kami bantu prosesnya, kami harus koordinasi dengan Sapil dan SPI. Ini kan hal-hal yang sebenarnya ya masalah administratif. Orang Kendal asli gitu kan. Tapi karena kita UHC cut off ya, kan kita tidak bisa mendaftarkan Mbak, tidak bisa mendaftarkan. Akhirnya ya itu tadi kami koordinasi dengan Sapil untuk kemudian KTP-nya ya kakaknya harus bisa dari Kendal untuk bisa pindah ke daerah yang lain, supaya bisa dibantu di daerah di mana mereka berdomisili. Ini beberapa hal seperti itu. Ini terkait dengan administrasi ya Mbak ya. Ini beberapa seperti itu. Kemudian apalagi ya? Kemudian mungkin hal-hal administrasi yang sering kita jumpai tadi. Jadi dengan kondisi sekarang ini ya Mbak, kita tidak Kendal itu UHC cut off, akhirnya kan kita tidak bisa membantu untuk masyarakat Kendal yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar Kendal yang urgent. Akhirnya kami koordinasikan dengan teman-teman Sapil untuk disabut tadi Mbak. Kakaknya akhirnya pindah ke mereka, ya beberapa kali kami harus ya dengan terpaksa harus seperti itu kan, bagaimana lagi? Seperti itu. Kemudian untuk
terkait dengan administrasi ketika bisa kami koordinasikan dengan teman-teman lintas sektor ya dengan Sapil dan Dinsos tentu saja akan termasuk kemarin ini juga Pak Dedi, Pak Ari ini sudah ada salah satu warga dari panti yang ada di Kendal ternyata harus dirujuk ke panti yang ada di kabupaten yang lain ya. Padahal yang bersangkutan ini adalah peserta PPI APBD 2 ya harus kami menonaktifkan dulu kan Pak berarti karena kita tidak bisa mengusulkan kalau dulu kita bisa diusulkan masih bisa tercover ya bisa mendapatkan pelayanan namanya seperti itu. Kalau masalah kendala-kendala administrasi terkait dengan apa misalnya mungkin mic-nya tidak sepadan dan lain sebagainya itu kan dari juga ada yang ini ya kemudian mic tidak aktif dan lain sebagainya tentu saja kami koordinasikan dengan teman-teman dari inovasi atau program sistem pemerataan pelayanan program untuk sementara ini kalau yang dari dinas kesehatan kita belum hanya memang kalau dari dinas kesehatan yang khusus tidak ada ya program untuk membantu itu karena sementara ini yaitu kalau misalnya ada hal yang urgent ya kami koordinasikan dengan pemerintah desa dengan Askes ya kemudian ini yang sedang kami garap adalah CSR ya Mbak dengan Askes mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa pendekatan dengan pemilik Askes ya kemudian untuk berkomitmen juga untuk membantu karena tadi sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah kan kami tidak bisa menutupi semua ya Mbak. Nah, sehingga butuh dukungan juga dari lintas sektor lain untuk mendorong tadi misalnya pekerja formal di perusahaan agar mau mendapatkan karyawan dan sebagainya kan juga kita butuh bersama dengan tenaga kerja misalnya. Kemudian dengan Dispernaskes ya ini sudah ada program pesiar ini juga kita dorong seperti itu. Kemudian mungkin di sektor-sektor lain di perizinan DPMPTSP ketika akan mengajukan izin usaha kan juga salah satu syaratnya adalah semua pegawai atau karyawan juga harus sudah punya BPJS kesehatan. Kemudian ada lagi di Polres itu kepolisian ketika SKCK ya SKCK itu juga sudah harus punya BPJS kesehatan. Artinya sebenarnya banyak ya dari OPD juga membantu program kami juga, kemudian dari BKPP dari sisi kepegawaian ya itu juga harus memastikan bahwa tenaga-tenaga yang ASN itu harus sudah mempunyai BPJS kesehatan. Termasuk ini yang sekarang mungkin perlu update lagi adalah harus kita update apakah yang bersangkutan sudah punya anggaran ya sudah dianggaran khusus untuk membayar BPJS kesehatan dan sebagainya. Ini kan juga termasuk ketika waktu ya Bu ya yang juga belum ada kayak gitu kan. Mas saya pikir ya harus bareng-bareng kalau tidak nanti akhirnya seperti disampaikan Pak Ari akhirnya menjadi beban pemerintah daerah untuk mencukupi semua. Kalau semuanya di pemerintah daerah juga kemampuan karena sebenarnya mencapai UHC itu mudah Mbak, tapi yang sulit itu adalah mempertahankan keberlanjutan ini loh. Apa ini ya? Dulu itu ya Mbak Nuris, dulu itu Kendal itu kita itu UHC-nya itu 78%, 80 naik dikit ya. Alhamdulillah 2024 itu kita bisa minimal 98, ini kan luar biasa. Nah, sehingga tantangan sekarang kita adalah bagaimana kita menjaga keberlanjutan ini supaya dari sisi pembiayaan itu juga cukup gitu ya, aman. Tetapi kan kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah daerah ya Mbak ya, dengan tadi keterbatasan fiskal dan sebagainya, pengurangan transfer keuangan daerah dari pusat itu kan juga menjadi beban kita ya. Jadi ini harapan kami ya, semua sektor nanti juga bergerak bersama-sama. Karena
tidak bisa kita nanti kemudian bergantung dengan anggaran hanya dari pemerintah daerah. Mungkin itu Mbak tambahan ya Bu Anita. Ya, jadi kita kan sudah berbagai inovasi ya, berbagai terobosan dilakukan untuk bagaimana supaya UHASIP bisa tetap dipertahankan. Tadi melalui donasi, melalui Pemda yang menganggarkan. Nah, ini ada lagi yang sedang kita bahas dengan Pemda. Salah satunya adalah penambahan keluarga dari ASN. Jadi sebagai pekerja, ASN ini memiliki hak untuk menambahkan keluarganya, yaitu orang tua atau mertua dan anak ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena kan anak yang dijamin 1, 2, 3 ya. Kalau ada yang anaknya misalnya lebih dari 3, anak keempatnya selama ini kan mandiri. Nah, ini ada program AKT, anggota keluarga tambahan, dengan premi 1%, sama seperti ASN-nya. Nah, dengan seperti ini, kalau semua ASN di Kendal ini membantu dengan mendaftarkan orang tua atau mertuanya, atau juga anak yang ke-4, 5, 6 dan seterusnya itu melalui potongan di gajinya 1% setiap jiwa ya, tentunya bukan 1% untuk semua, tapi 1 jiwa per bulan, itu juga akan membantu lagi Pemda untuk mengurangi beban. Karena masih banyak mungkin orang tua dari pekerja yang tidak aktif, tidak tahu kalau yang keluarganya alhamdulillah sehat-sehat aja, orang tuanya mungkin nggak pernah dipakai dan lain-lain. Atau yang selama ini sakit tapi masih menjadi tanggungan Pemda, menjadi PBI. Padahal anaknya ASN golongan 4 gitu ya. Orang tuanya masa di kelas 3 ya. Nah, ini kami memberikan itu ya Bu ya, di luar ini ya Bu ya. Kita membantu Pemda sekalian kita membayarkan iuran untuk orang tua dan mertua. Jadi bisa Bapak Ibu atau Bapak Ibu mertua ASN 1 tidak terbatas pada ASN, sebetulnya program ini sudah bisa berjalan untuk yang pekerja penerima upah, dari yang di pabrik sudah banyak, yang ASN vertikal juga sudah banyak yang daftar, itu sudah bisa. Cuma memang untuk yang ASN Pemda ini kami kemarin masih berapat untuk menentukan mekanismenya. Tapi insya Allah kemarin sudah dicapai kesepakatan untuk bulan ini akan melakukan uji coba, bulan depan, bulan Juni insya Allah akan melakukan uji coba. Dan untuk masyarakat Pemda Kendal, terutamanya ASN, monggo mulai menginventaris siapa nih yang mau mendaftarkan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah terdaftar di Mandiri, nggak apa-apa, jadi ditarik ke 1%. Mandiri kelas 2 itu kan 100.000. Untuk ASN per jiwa. ASN tergantung juga potongan 1%-nya, ada yang cuma 50.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000, itu kan lumayan lah menghemat beberapa. Iya, lumayan penghematan. Itu Mbak mungkin tambahan ya. Jadi sebelum saat ini memang belum bisa, masih kita persiapkan, tapi insya Allah di bulan Juli nanti kita mulai uji coba pilot project, tapi di bulan selanjutnya moga-moga sudah bisa berjalan. Moga sekarang teman-teman ASN bisa mempersiapkan, oh ada program ini saya mau daftarin ibu dan mertua saya. Terima kasih. Kegiatan kita yang dengan Sapin itu yang bayi baru lahir. Itu sudah inovasi Mbak itu ya. Bunda Melati Plus. Nah, Bunda Melati Plus ya. Bunda Melati Plus itu ibu melahirkan mendapatkan 3 administrasi kependudukan ya. Kepadanya saya lupa. Jadi singkatannya. Jadi kita sudah minta melahirkan mendapatkan 3 kartu ya, kartu KK, kemudian kartu anak, ID kartu identitas anak, dan akte kelahiran. Jadi plus ya terdaftar sebagai peserta JKN. Jadi ini juga salah satu upaya kita juga untuk tadi, sehingga setiap ibu yang melahirkan atau bayi baru lahirnya itu nanti bisa langsung terdaftar sebagai peserta BPJS. Ini juga salah satu upaya kita juga Mbak, saya lupa itu tadi ya. Ini 30 pusna sudah kita sosialisasikan semua, kemarin juga sudah rumah sakit ya Bu ya, rumah sakit juga sudah berjalan. Klinik-klinik yang melakukan melayani personal ini juga sudah.
kerjasama ini. Jadi Bunda Melati Plus ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi bayi baru lahir yang terlambat untuk didaftarkan sebagai peserta JKN intinya. Jadi karena ketika bayi baru lahir itu sebenarnya dia otomatis akan mendapatkan kelonggaran ya, keistimewaan 3 bulan tok. Jadi nanti kalau sudah masuk ke 4 bulan, kalau bayi baru lahir jadi didaftarkan, otomatis dia kepesertaan JKN-nya akan langsung putus di bulan ketiga umurnya. Sehingga dengan inovasi Bunda Melati Plus ini harapannya bayi baru lahir langsung dia tercatat sebagai peserta JKN gitu ya. Ketika sakit di umur berapapun sudah ada ini. Kemudian tantangan terbesar kita ya, Mbak, ini juga kepatuhan dari mungkin peserta JKN yang mandiri. Jadi gini, peserta JKN mandiri itu dia akan membayar ketika sakit. Ya, akhirnya ketika sudah sembuh, ini kan sudah yang diberikan dari pemerintah daerah, Mbak. Karena pemerintah daerah tidak hanya membayarkan premi saja, kami juga punya kewajiban juga untuk membayar iuran tadi, bantuan iuran untuk kelas 3 yang mandiri. Jadi tingkat kepatuhan ini ya. Jadi ketika sakit ya udah oke, tapi ketika sudah sembuh ya udah kepatuhan peserta masyarakat juga edukasi terus menerus terasa bahwa jaminan kesehatan itu penting. Jadi akhirnya ya mungkin tantangan juga Mbak untuk kita juga. Ini Pak Ali, Pak Dedi, trennya itu kita peserta PBI mandiri itu ternyata setiap bulan nambah Pak. Ya, 1.000, 2.000 itu kita. Nah, jadi kita membayarkan bantuan iur kelas 3 mandiri itu yang kekurangannya 2.800 juga setiap bulan naik kita. Paling enggak tambah 1.000, 2.000 nih Pak kita setiap bulan. Trennya kalau kita melihat bulanannya itu, jadi tambah. Jadi mungkin juga sebagai salah satu akibat dari penonaktifan ya yang PBI APBD 2, kemudian mereka membutuhkan akhirnya beralih jadi mandiri gitu kan, akhirnya jadi jadi bantuan iur kita untuk yang kelas 3 mandiri ternyata juga trennya tiap bulan naik. Iya. Bisa jadi juga mungkin merupakan imbas dari tadi dinonaktifkan akhirnya beralih ke mandiri. Bisa jadi. Ya kan betul Ibu. Iya betul. Iya. Ya, sebetulnya diharapkan yang seperti itu semua, bukan hanya yang butuh yang sakit, karena JKN ini bisa berjalan dengan prinsip gotong royong. Paling gampangnya itu kalau kita melihat iuran dana sosial RT itu Pak. Ya. Itu contoh paling mudah ya. Andaikan ada satu RT, ada orang yang nggak mau bayar dana sosial, apa yang terjadi Pak? Pasti orang semua saya pada sebel sama dia. Enggak, pada sebel. Udah gitu nanti kalau dia sakit, ya nggak dikasih gitu kan. Betul. Nah, ini ibaratnya orang ini nggak mau bayar dana sosial RT, kemudian pas dia sakit, dia minta, dia aku bayar sekali, 2 kali, itu nggak bayar lagi gitu. Nah, ibaratnya sebetulnya semudah itu gitu JKN ini, karena kita memang mengumpulkan dana sosial ini se-Indonesia. Makanya dengan premi 35.000 mandiri, orang bisa operasi jantung 150 juta, orang bisa cuci darah yang sekali cuci darah 700.000. Itu dari mana uangnya? Dari orang-orang lain yang sehat yang membayar premi. Prinsipnya gotong royong. Betul, kita gotong royong. Makanya kami menghimbau selain mendaftar mandiri, jangan lupa melanjutkan pembayaran. Tunggakan. Dan ini, ada inovasi lagi Bu Anita yang kemarin saya juga lupa menyampaikan. CSR di Badan Usaha dari Fasilitas Kesehatan itu selain mendaftarkan menjadi peserta mandiri, ada juga yang membayarkan tunggakannya. Jadi ya ada juga yang tipe seperti itu. Jadi kalau tunggakannya dibayarkan, otomatis orang ini jadi aktif. Nanti kedepannya dia bisa bayar sendiri. Gitu. Nah selama ini kan yang menjadi kesulitan karena dia punya tunggakan misalnya 500.000 nggak mampu dibayar Pak, tapi kalau bayar hanya 35.000 per bulan sih mampu begitu. Nah ini ada juga yang sistemnya seperti itu. Kita berinovasi lah memberikan
ruang-ruang untuk gimana nih supaya peserta bisa aktif. Nah, harapan kami juga masyarakat Kendal juga ikut aktif supaya guyup kita ya saling gotong royong tadi, yang sedang sakit dibantu oleh yang sehat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Musi. Mungkin ini terakhir untuk Bu Anita ya. Dari tadi yang sudah disampaikan, apa evaluasi terbesar dari pelaksanaan UHC di Kabupaten Kendal selama beberapa tahun terakhir ini? Evaluasi terbesar yang pertama adalah masalah anggaran. Itu tantangan terbesar ya. Balik lagi loh Ibu. Balik lagi anggaran ini. Evaluasinya ya. Untuk Paskes kami juga dengan adanya sekolah ini kami berharap juga fasilitas pelayanan kesehatan juga nanti akan semakin lebih baik, karena ini jadi tantangan Mbak. Orang itu kan kalau masyarakat itu ya, ketika Paskes A misalnya tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik ya, otomatis mereka kan juga akan pindah mungkin ke Paskes yang lain. Ini kan juga mestinya menjadi tantangan bahwa masyarakat sekarang itu melihat tidak hanya tidak hanya fasilitas segala macam, tapi bagaimana pelayanan yang ramah dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi prioritas kami juga, bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tadi ya, dengan beberapa instrumen yang kami punya, ada akreditasi, ada penilaian pelayanan publik dan sebagainya dari ombudsman, itu kan juga merupakan salah satu cara juga ya, bagaimana Paskes itu bisa tetap menjaga pelayanan yang berkualitas. Ada kredensialing dari BPJS, artinya dengan regulasi-regulasi yang ada, kita berharap Paskes ini nanti bisa tetap menjaga pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik, yang tentu yang berkualitas untuk masyarakat. Harapannya itu pokoknya pelayanan yang ramai itu, karena kan orang sakit yang dilayani kan juga saya pernah lagi sakit mules gitu, tapi kok pelayanannya juga gitu ya, saya apa nggak mau kesana lagi baru kemarin dia apa nggak mau kesana lagi, jadi seperti itu. Jadi memang itu ya, evaluasinya juga banyak sekali, tapi salah satunya pelayanan dari itu, karena kalau dia sakit pengen dilayani yang baik ramah, tapi kok mendapatkan ketidakramahan itu jadi apa kesana lagi dan yang lain. Mbak Dori sudah merasakan sendiri. Ya. Kapan ngomong kesana? Oke, mungkin ini closing statement dari masing-masing narasumber, apa sih yang akan disampaikan pada sobat sehat dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang sedang menonton podcast ini, mungkin pesan-pesan apa yang disampaikan supaya mereka tuh lebih paham dan juga lebih jelas terkait dengan BPJS dan juga segala yang terkait dengan kesehatan. Mungkin mulai dari Kepala BPJS. Baik, terima kasih. Dari saya nomor 1 adalah cek status kepesertaan. Nah, ini nanti akan dibantu ya, ada caranya lewat Pandawa, sangat mudah cek status kepesertaan, lakukan tiap tanggal 1. Jadi kalau habis gajian itu jangan lupa cek status kepesertaan gitu ya, biar nggak lupa. Karena kalau nggak aktif berarti harus langsung diaktifkan. Cara mengaktifkannya ya bisa daftar mandiri, bisa dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah rutin bayar iuran. Ya, kalau misalnya peserta mandiri tentunya ada yang memilih menggunakan auto debit atau yang memilih langsung bayar. Itu monggo, yang penting jangan lupa membayar iuran. Dan yang berikutnya adalah berobat itu sesuai dengan regulasi, artinya berjenjang, artinya juga mengikuti alur pelayanan yang ada. Mungkin dari saya itu dulu, monggo. Terima kasih Bu Sinti, mungkin dilanjutkan Ibu dari Kesehatan Kabupaten Kendal. Ya. Kami berharap dengan UHC ini ya, di mana posisi sekarang Kabupaten Kendal ini kita UHC cut off ya. Kami berharap dengan posisi Kendal yang sekarang cut off ini juga bisa membangkitkan kesadaran masyarakat juga ya, untuk bisa membayar secara mandiri ya, di tengah keterbatasan
anggaran yang ada, kita mohon ya support ya, dukungan dari semua pihak ya, terutama tadi ya juga mungkin yang peserta mandiri untuk membayar iuran ya secara rutin, tepat waktu, kemudian tetap tidak nunggak gitu ya Mbak ya, karena tadi ya patuh gitu ya kan. Karena ketika sudah sehat kemudian tidak melanjutkan pembayaran ya, itu nanti juga di kemudian hari juga akan menyulitkan diri sendiri ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Mungkin gitu. Untuk saya mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Dedi selaku Ketua Komisi DPR Kabupaten. Halo Sobat Sehat, jadi kita hari ini berpesan bagi masyarakat yang hari ini belum menjadi peserta BPJS, ayo segera daftarkan diri Anda. Syarat untuk menjadi peserta BPJS juga tidak sulit, mudah, dan biayanya juga sesuai dengan kemampuan. Nah, karena sehat itu penting, sakit itu tidak bisa direncanakan dan tidak diminta. Kalau hari ini kita sudah terjamin jaminan kesehatannya, paling tidak kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan sudah terjamin terkait dengan status kepesertaannya. Mungkin itu saja Mbak dari kami Mbak ajakannya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak Haji Sulis Ardo Esut selaku Wakil Ketua Komisi DPR Kendal, pesan-pesannya kepada Sobat Sehat. Ya, terima kasih. Sobat Sehat yang kami cintai, jadi ada istilah bahwa kesehatan itu mahal. Betul sekali. Maka jangan berspekulasi dengan kesehatan tersebut. Apalagi hari ini pola hidup kita ini sudah berubah dinamis. Yang muncul karena pola hidup kita, pola makan kita, pola aktivitas kita, menjadikan diri kita itu sakit tanpa terdeteksi begini. Maka kebutuhan kita terhadap BPJS kesehatan itu menjadi penting. Untuk secara bijak, secara aktif, secara berpikir panjang lebar. Pada saat kita hari ini mungkin belum butuh, kita mungkin masih merasa baik-baik saja. Maka kita harus menekankan terkait dengan jaminan kesehatan kita. Pasti akan ada anggaran yang kita sisihkan, tapi dengan anggaran yang kita sisihkan dengan kemampuan ini, itu sebenarnya akan mempermudah kita pada saat diri-diri kemudian belajar. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengilmui. Jadi kita jangan ikut khalayak banyak yang mungkin salah dalam memberikan persepsi, tapi ilmui, pahami banyak referensi baik di medsos, apakah datang ke tempat layanan kesehatan, apakah langsung datang ke BPJS mendapatkan informasi yang valid agar diri kita tidak salah arah, salah jalan, sehingga kemudian kita merasa bermasalah di budaya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Itu pesan-pesan cinta yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini ya, Sobat Sehat. Oke baik Sobat Sehat, tidak terasa ya, kita sudah berbincang dari tadi berapa jam Ibu? 2 jam. Obrolannya daging semua ya, sekarang obrolannya daging semuanya. Ya sudah apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Dan dari diskusi kita bisa melihat ya, capaian wajib Kabupaten Kendal itu sebesar 99,74% ya, tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi ya Sobat Sehat. Namun meskipun tinggi, tantangan itu juga masih ada Sobat Sehat, terutama terkait keaktifan peserta BPJS, keterbatasan anggaran, serta pemahaman masyarakat mengenai aturan dan juga mekanisme layanan CKN. Jadi itu perlu dipahami ya. Karena itu penting bagi kita semuanya untuk selalu memastikan status kepesertaan BPJS ya. Kita pastikan seperti yang tadi kata Bu Sianti, setiap tanggal 1 habis gajian langsung dicek ya Sobat Sehat. Jadi kita harus paham prosedur pelayanan kesehatan serta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan juga BPJS Kesehatan. Oke, semoga melalui podcast ini masyarakat semakin tercerahkan dan tidak lagi bingung ya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Jangan begitu sakit baru kita mau cek BPJS ya. Oke, baik Sobat Sehat, saya Noris mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di podcast Obras kali ini, obrolan sehat Dinas Kesehatan dan Kabupaten Kendal, mengucapkan terima kasih kepada narasumber pastinya Bu Sianti, wanita
Pak Didi, juga Pak Haji Sulistiardo yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ya kepada kita semuanya, serta pada seluruh sobat sehat yang telah menyimak perbincangan kali ini. Oke, pesan Noris buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, karena sehat adalah investasi terbaik bagi masa depan. Oke, saya pamit undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.